down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mendasar, yaitu Islam dan karakteristiknya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, marilah kita pahami dulu apa itu Islam. Sebenarnya, Islam itu apa sih? Nah, Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Artinya, Islam itu bukan hanya untuk satu bangsa ataupun kelompok tertentu, tetapi menjadi petunjuk hidup bagi semua manusia tanpa memandang ras, suku, ataupun status sosial. Nah, wahyu pertama ajaran Islam ini turun di Gua Hira dan proses penyampaiannya itu berlangsung selama hampir 23 tahun sejak Nabi Muhammad masih berada di Mekah hingga beliau ini hijrah ke Madinah. Dalam periode ini, Al-Quran itu diturunkan secara bertahap untuk membimbing umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Islam itu bukan hanya sekedar agama, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hal ini berarti Islam itu memberikan aturan dan tuntunan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, atau biasa kita sebut dengan hubungan sosial, bahkan hingga hukum dan etika. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, berinteraksi dengan sesama, hingga menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang artinya, Islam itu tidak hanya mencakup sholat dan puasa, tetapi juga mencakup bagaimana cara kita bersikap baik kepada sesama, bekerja dengan jujur, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, ajaran Islam itu bukan hanya memberikan manfaat bagi pemeluknya, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan seluruh makhluk hidup. Makanya, Islam itu mempunyai pengaruh besar dalam peradaban dunia dan bahkan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Bahkan, sejarah mencatat bahwa Islam itu telah melahirkan banyak peradaban maju, seperti peradaban Islam di Andalusia, Baghdad, dan Damaskus yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Nah, setelah memahami Islam secara umum, sekarang kita akan membahas karakteristik utama ajaran Islam yang menjadikannya unik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik ini membuat Islam tetap bisa diterapkan oleh umat manusia dalam berbagai kondisi dan zaman. Karakteristik yang pertama yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Islam bukanlah buatan manusia, melainkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan segala ajarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Islam ini bukanlah ajaran buatan manusia loh. Berbeda dengan sistem hukum ataupun ideologi buatan manusia yang bisa berubah-ubah, Islam adalah wahyu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat dipastikan sempurna dan tidak akan berubah seiring waktu. Nah, semua aturannya itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad itu hanyalah menyampaikannya kepada kita. Kemudian, Nabi Muhammad itu bertugas sebagai utusan yang menerima, menjelaskan, serta mencontohkan bagaimana menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kan ajaran Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam praktik ibadah. Misalkan kayak kewajiban membayar zakat fitrah di bulan Ramadan, itu kan perintah langsung dari Allah yang dijalankan oleh umat Islam. Nah, kalau di Indonesia itu, ada lembaga zakat resmi yang menyalurkan zakat-zakat ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, zakat itu untuk apa sih?
Zakat itu untuk membantu sesama yang membutuhkan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Karakteristik yang kedua yaitu Islam itu sempurna. Islam memiliki kesempurnaan dalam waktu, metode, dan minhaj. Maksudnya gimana sih? Jadi, mau kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ajaran Islam itu tetap relevan karena ajaran itu telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Contohnya, Islam kan memberikan panduan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Misalkan dalam bidang ekonomi, Islam itu mengajarkan konsep halal dan haram, keadilan dalam bertransaksi, dan larangan riba yang bertujuan untuk melindungi umat dari eksploitasi ekonomi. Nah, kalau di Indonesia, prinsip ekonomi syariah itu semakin berkembang. Bisa kita lihat dari hadirnya bank syariah yang beroperasi tanpa riba sesuai dengan ajaran Islam. Nah, bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah dan kerjasama atau musyarakah agar transaksi itu lebih adil dan berkah. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu universal. Ajaran Islam berlaku untuk semua manusia di setiap tempat dan masa, mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi maksudnya, Islam itu berlaku untuk semua orang, di mana saja, dan kapan saja. Nggak peduli nih kita tinggal di kota ataupun di desa, di negara timur maupun barat, Islam itu tetap bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, Islam kan berlaku di mana saja dan kapan saja, baik di negara mayoritas muslim kayak di Indonesia atau di negara minoritas muslim kayak di Jepang ataupun di Amerika. Nah, umat Islam itu tetap bisa menjalankan ibadahnya. Nah, di Indonesia, masyarakat muslim dari berbagai latar belakang, suku, dan budaya tetap bisa menjalankan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu dapat menyatu dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, contohnya, kayak tradisi halal bihalal setelah Idul Fitri merupakan bentuk budaya khas Indonesia yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu mempererat silaturahmi. Nah, silaturahmi merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan karena dapat memperpanjang umur dan mempererat hubungan sosial. Nah, teman-teman, masih ada 4 karakteristik lainnya yang gak kalah penting nih. Tapi, biar gak kepanjangan, kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.